Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Efesus 4 ayat 17-32 dan di dalam ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukan soal berapa lama kita hidup dan seberapa banyak yang kita miliki selama kita hidup. Tetapi hidup ini harus lebih bermakna. Daripada sekedar lamanya kita hidup dan sekedar dari seberapa banyak kekayaan, pangkat dan kedudukan yang kita miliki. Orang bisa saja memiliki banyak dalam hidupnya. Orang bisa saja dipuji, dihormati dimanapun dia berada. Tetapi kalau hidupnya tidak mengenal Allah, maka hidupnya kosong dan hidupnya tidak ada arti. Tetapi orang yang mengenal Allah dengan benar, tantangan, masalah bisa saja terjadi dalam hidupnya. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalamnya akan memberikan kepastian bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya, dan itulah yang akan mendatangkan sukacita dalam hidupnya. Dari ayat bacaan kita hari ini kita belajar apa ciri-cirinya orang yang tidak mengenal Allah. Dari ayat yang ke-17 dan 18 kita dapat mengerti bahwa pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap, kata firman Tuhan. Apa yang dimaksud pikiran sia-sia? Yang dia pikirkan hanyalah hal-hal yang sementara. Yang dia pikirkan hal-hal yang dari daging dan hal-hal yang duniawi. Kalau ada yang menyakiti hati saudara, lalu disimpan dalam hati menjadi kebencian, menjadi dendam, lalu saudara pikirkan hal yang buruk-buruk, sehingga hidup saudara tidak akan damai, tidak ada sukacita. Inilah yang disebut orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Lalu dari ayat yang ke-19 kita belajar bahwa perasaannya menjadi tumpul. Sudah tidak ingat lagi mana yang halal dan mana yang haram. Sudah tidak tahu lagi ini kehendak Tuhan atau bukan. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semua masa bodoh. Banyak orang menyebut dirinya sebagai pemimpin rakyat, tetapi perasaannya telah tumpul. Dan yang dia pikirkan hanya kepentingannya sendiri. Orang-orang yang tidak mengenal Allah tidak pernah merasa cukup dan tidak merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Itulah ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Lalu yang ketiga dari ayat 21 kita belajar bahwa orang yang tidak mengenal Allah itu mendengar tetapi tidak menjadi pelaku. Alkitab menekankan buat kita, kalau kamu sudah mendengar, lakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi persoalannya bukan seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, melainkan bagaimana firman Tuhan yang kita dengar itu kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan Alkitab juga berkata, kamu telah mendengar firman, karena itu baiklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menanggalkan manusia lama, itulah salah satu juga ciri orang yang tidak mengenal Allah. Artinya, dia sudah mendengar firman tetapi dia masih hidup dengan manusia lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen yang sejati adalah hidup yang mengenal Allah, yang pikirannya adalah pikiran Kristus, perasaannya peka akan Tuhan. Kita dengar firman dan menjadi pelaku firman.
Kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, sehingga kita berani berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu kita hidup mengenal Allah dengan benar, maka saya percaya kita akan hidup dalam kemenangan, kuasa, dan kemuliaan Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini, yang kembali kami mau jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengenal Allah dengan benar. Lewat pikiran kami, pengertian kami yang diterangi oleh firman-Mu, perasaan kami menjadi perasaan yang selalu peka akan hal-hal yang terjadi di sekitar kami, peka akan suara Tuhan, dan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, sehingga kami mampu menanggalkan manusia lama kami untuk mengenakan manusia yang baru, yang sudah diperbaharui oleh Roh-Mu, oleh firman-Mu setiap hari. Pimpin kami ya Roh Kudus sepanjang hari ini, tuntun langkah kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.